Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat ya anak-anak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Oke, terima kasih ketua. Ada yang tidak masuk hari ini anggota kita? Tidak ya, nih berarti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdiri menyanyikan lagu wajib. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak Ibu. Untuk mengingat materi kita kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks editorial, benar tidak? Nah, masih ingat nggak nih pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya? Masih? Masih ya, oke. Kalau masih, Ibu akan memberikan satu buah game permainan yaitu di Kahoot ya. Silahkan keluarkan handphone Anda semuanya. Buka kahoot.it. Nah ini ya, silahkan kalau sudah masuk di kahoot.it kalian masukkan pinnya 9287739. Silahkan masukkan pin, tulis nama di situ ya. Oke, ada yang belum bisa masuk nih? Nah, sambil menunggu temannya Ibu akan menjelaskan tentang permainan ini ya. Nah, jadi nanti Anda semua lihat soal dan jawabannya melalui papan ya. Dan kalian hanya memilih warna yang ada tertera di handphone kalian. Jadi misalnya nih nomor 1 jawabannya A menurut kalian dan A itu warnanya kuning. Jadi kalian tinggal klik aja warna kuning ya. Paham ya anak-anak Ibu? Oke, kita mulai ya. Lihat ke depan. Oke. Teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual disebut teks. Iya, kita lihat. Jawabannya apa? Editorial. Ada 14 orang yang menjawab benar ya. Kita lihat siapa peringkat kita yang pertama. Ada siapa di situ? Lala, oke, tangan dulu untuk Lala. Soal terakhir, editorial harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yaitu iya, masih ada juga yang salah ya. Kita lihat siapa peringkat kita hari ini yang ketiga. Anggen Via, tepuk tangan dulu untuk Anggen. Oke, yang kedua Lela Yunanda. Oke, dan yang pertama siapa? Iya, Lala, apresiasi dulu untuk Lala ya. Kita masuk ke materi yang berikutnya, masih tentang teks editorial ya nak. Tentang teks editorial, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian, struktur teks editorial, ciri-ciri ya. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan pendekatan Scientific Learning, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial secara mandiri, tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua duduk per kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan. Nanti setelah duduk per kelompok, Ibu akan memberikan kuis kembali melalui game Word World, di mana di game tersebut kalian bisa menemukan pengertian, contoh ya, pengertian fakta dan opini, contoh fakta dan opini juga. Jadi silakan kalian cari di game tersebut, nanti kalian salin di LKPD yang akan Ibu bagikan. Hitungan ketiga, sekarang duduk per kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan ini ya, Nak. Sudah duduk per kelompok ya? Oke, silakan bantu Ibu bagikan LKPD-nya, sayang. Sudah ya? Silakan ditulis nama di dalam LKPD-nya. Kalau sudah tulis nama, lihat di lembar yang kedua. Di situ ada kata kerja atau langkah kerja, ya. Tuntaskanlah permainan game Word Wall untuk mengukur pemahamanmu mengenai materi yang akan dipelajari, ya. Jadi Ibu akan membagikan link melalui WA group. Silahkan buka WA. Di situ nanti setelah kalian bermain ya, Nak ya. Setelah kalian bermain ya, silahkan Ananda semua tuliskan hasil penemuan Ananda di dalam permainan tersebut di tabel yang telah disediakan ya. Silahkan keluarkan handphonenya. Nah, sudah Ibu kirim ya? Sudah masuk linknya? Nah, di sini ada gamenya. Silahkan Anda klik start. Nanti setelah itu akan dimulai gamenya seperti ini. Nah ya, bisa kita mulai? Silahkan masing-masing kelompok boleh ya bermain. Sudah semua ya? Nah ini ya, silahkan disalin di lembar yang kedua ini, Nak. Misalnya tadi ada pengertian fakta ya. Ada pengertian fakta, berarti sini fakta penjelasannya tentang apa. Nah, terus contoh fakta apa saja, atau boleh diurutkan. Pengertian opini dulu, baru contohnya boleh. Sudah selesai? Sudah ya, kita akan membahasnya. Apa nih temuan kalian yang ada di game tadi ya. Yang pertama ada apa saja tadi? Fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta itu? Iya, pernyataan situasi real ya, dari kejadian yang terjadi. Situasi real berarti sesuatu yang benar-benar terjadi, itu adalah fakta ya. Sekarang kita masuk ke yang opini ya. Opini, siapa yang bisa pengertian opini? Iya, Agus. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Iya ya, berarti opini itu masih tanggapan ya, belum tentu benar atau belum tentu terjadi. Untuk memahami lagi perbedaan fakta dan opini, di situ lihat LKPD-nya pada lembar berikutnya, Nak. Nah ini ya, di situ ada contoh teks editorial ya. Contoh teks editorial kalian baca, itu judulnya pasanganmu KDRT, tanda tanya. Lakukan hal ini, yang lagi viral nih, yang lagi KDRT artis siapa yang kemarin? Lesti Kejora ya. Nah di sini dari teks editorial ini nanti Ananda semua silahkan tentukan mana yang merupakan kalimat fakta dan mana yang merupakan kalimat opini. Nanti setelah menemukan, Ananda tulis di lembar berikutnya ya. Kalimat fakta, misalnya kalian menemukan cuma 5, tulis saja 5 itu apa ya dengan bukti penjelasnya. Baru kalimat opini, berapa kalian temukan, salin lagi. Oke, paham ya? Silakan Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk kalian menemukan fakta dan opini di dalam teks editorial tersebut. Oke, 1, 2, 3, silahkan bekerja kelompok. Sudah ya anak-anak Ibu? Kira-kira kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silahkan. Syera, oke silahkan maju kelompok
2 ya. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama ada fakta. Pasal yang mengatur tindakan pidana juga sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan masalah serius yang patut dijadikan perhatian. Menurut Komnas Perempuan, KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal akibat hubungan relasi personal. Perasaan takut ini mungkin terkadang diabaikan oleh seseorang, misalnya yang terjadi ketika pasangan berselisih paham. Nah, kita koreksi sama-sama ya. Kira-kira ada nggak temuan dari kelompok lain yang sama atau berbeda dengan kelompok 2? Boleh. Ada? Tadi kelompok 2 mengatakan, mana sayang sini deket. Di paragraf berapa yang opini? Ketiga ya, 1, 2, 3 berarti ini ya. Di Indonesia sendiri, penanganan KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Benar? Benar ya. Ada yang mungkin berpendapat bahwa ini opini kelompok lain? Ya, kenapa disebut fakta? Iya, pernah terjadi karena sudah menyangkut undang ya, sudah ditetapkan dan ada buktinya. Buktinya apa sih? Yang berupa undang-undang, ini pemerintah yang menetapkan ya. Jadi kebenarannya dapat dibuktikan. Itu satu fakta. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang fakta. Nah, kalau yang opini nih, satu aja tadi yang mana sayang? Perasaan takut ini mungkin terkadang diabaikan oleh seseorang. Ada kata apa di sini? Mungkin, berarti masih mungkin, kemungkinan yang belum tentu terjadi. Nah, itu disebut dengan opini. Nah, oke, silakan apresiasi untuk kelompok 2 dan untuk kita semua hari ini. Nah, itu tadi ya fakta dan opini dalam tes editorial yang sudah Ananda baca. Ya, Ibu akan memberikan jawabannya. Nah, ini ya. Di situ ada di paragraf 2, tadi benar ya, ada tambah lagi di paragraf 1, di paragraf 3 juga ketemu, dan paragraf 5 ya, sama. Sudah Anda temukan semua. Nah, ini opininya ya. Oke. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan materi lengkap ya tentang fakta dan opini. Nah, ini dia. Ciri-cirinya yang harus kalian ketahui ya, bahwa di sini ada ciri-ciri fakta. Yang pertama apa? Benar-benar ada, terjadi, dan ada buktinya. Nah, itu seperti yang sudah kita temukan di dalam teks editorial tadi. Terus yang kedua, ciri opini, kebenarannya belum pasti. Ditandai dengan kata-kata seperti mungkin, barangkali, bisa jadi, ya. Seperti yang sudah kita ketemukan tadi, ada kata mungkin ya. Kira-kira nih dari fakta dan opini, ada yang mau ditanyakan? Pas? Oke, kalau sudah silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya tersebut ke Ibu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa sih? Fakta dan opini. Ada yang bisa menyebutkan apa itu fakta tadi? Ya, Agus. Hal yang benar-benar terjadi. Boleh. Dian mungkin opininya apa, sayang? Saran atau nasihat pendapat. Saran, nasihat, pendapat, boleh. Ada yang lain? Iya, belum pasti terjadi kebenarannya ya. Nah, ini ciri-cirinya juga sudah kita bahas. Hari ini kita sudah belajar tentang fakta dan opini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Anda semua lebih bisa ya. Besok Ibu akan memberikan kuis kembali tentang pembelajaran hari ini. Nah, minggu depan Ibu akan memberikan materi baru, yaitu kita akan menganalisis ya teks editorial ya dari strukturnya dan kebahasaannya. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Silakan ketua kelas kita siapkan untuk berdoa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini semuanya.